Monggo diperkenalkan Pak Fatoni. Nah, ini monggo. Perkenalkan, saya Fatoni Hari Bintara, guru biologi SMAN 1 Demak dan sekarang menjadi penanggung jawab atau koordinator dari P5. Selamat pagi Pak Selamat Fatoni. pagi Mas Setio. Selamat pagi anak-anak sekalian yang ikut latihan. Ya, hari ini kita ketemu dengan narasumber keren ya. Ini salah satu guru muda biologi dan termasuk juga guru aktif ya di SMA Demak. Sama sebenarnya kami nih sama-sama guru biologi ya, sama-sama guru biologi. Nanti Pak Fatoni bisa menceritakan ya selama menjadi penanggung jawab kegiatan P5 di SMA Demak apa saja kesan-kesannya, bagaimana apa saja yang bisa diambil. Selanjutnya nanti juga untuk anak-anak bisa untuk belajar, terutama kalian yang adalah kelas 10 pasti akan mengalami segera nanti untuk tugas P5 ya di pembelajaran ini. Baik, kita sampaikan dulu Pak Fatoni, di kurikulum Merdeka salah satu yang menjadi krusial adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang di mana ada di implementasinya juga lebih actionnya lebih jelas ya, lebih jelas karena kalau saya mengalami sebelumnya di kurikulum kurikulum 2013 misalnya kan ada penguatan pendidikan karakter ya PPK, tapi selama ini mungkin guru bingung juga karena hanya dimasukkan dalam suplemen atau di RPP saja, jadi ngehnya di implementasinya masih kurang. Nah ini di kurikulum Merdeka lebih jelas actionnya mau diturunkan dengan berbagai macam dimensi yang sudah ada lah. Barangkali nanti Pak Fatoni bisa menceritakan bagaimana mengapa harus ada P5, apa yang membedakan P5 dengan intrakurikuler barangkali yang terkait dengan pembelajaran, apakah P5 itu selama ini mungkin banyak sekali hal-hal yang informasinya mungkin salah, P5 terhubung dengan intrakurikuler pada sebenarnya atau tidak, tetapi juga di dalam pelaksanaannya bagaimana hambatan juga tantangannya apa saja, bagaimana menciptakan P5 itu yang betul-betul bisa menjadi pengalaman ya, pengalaman nyata bagi siswa untuk belajar memahami, tidak hanya pengetahuan teori-teori yang sudah ada tetapi bisa mempraktekkan. Nah gitu. Monggo Pak Fatoni diberikan gambarannya tentang pelaksanaan P5 di SMA Demak, apa saja yang sudah dilaksanakan dan barangkali apa yang masih perlu ditambahkan di sini. Monggo. Iya, yang jelas P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sendiri tujuannya adalah agar siswa-siswi kita di kurikulum Merdeka ini memiliki profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Ya, ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian kemandirian, gotong royong, kemudian ada berkebinekaan global, kreatif dan mandiri itu tadi ya. Jadi ada 6. Kemudian apa saja kegiatan P5 ini disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada, bahwasanya akan dalam 3 tahun itu dikerjakan 7 tema. Ada 7 tema ada ya? 7 tema. Untuk SMA ada 7 tema. Betul. Jadi namun demikian dalam 1 tahun harus dikerjakan 3 Bapak. 3, jadi nanti akan ada 2 yang di akhir diulang lagi. Boleh. Jadi yang pertama yang sudah dikerjakan ini adalah tahun kedua kita di SMA ini untuk kurikulum Merdeka. Kelas 10 kemarin sudah mengerjakan yang pertama itu adalah suara demokrasi. Kemudian ada gaya hidup berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Nah untuk nanti kakak kelas yang kelas 11 ini otomatis akan melanjutkan tema yang lain. Ya ini ada namanya kearifan lokal. Kemudian ada berteknologi dan berrekayasa untuk memajukan membangun NKRI. Kemudian ada selain itu dan lain sebagainya nggih Pak. Tadi saya hampir ada 7 itu soalnya. Nah, untuk yang kelas 10 ini dari pengalaman kemarin bahwasanya nanti kegiatannya itu berada di jam pelajaran. Nanti siswa-siswi itu tidak mengikuti pelajaran seperti biasanya matematika dan lain sebagainya, tidak. Melainkan mereka nanti akan mengerjakan proyek, mulai mereka dari literasi, kemudian ada melakukan kegiatan diskusi kelompoknya, kegiatan apa yang akan disusun, serta produk yang harus dihasilkan. Nah tentunya akan dilaporkan setiap hari sesuai dengan guru pengampu pada jam tersebut. Nanti siswa diharapkan akan memiliki produk sesuai dengan temanya. Jadi misalkan seperti kemarin ada gaya hidup berkelanjutan Bapak. Jadi nanti mereka melakukan reuse atau penggunaan ulang dari
galon plastik itu menjadi pot yang bisa memiliki nilai Pengolahan jual dan limbah estetika. ya, hasil Betul limbah, sekali. betul. Kemudian Oke, ada oke. kewirausahaan, di mana sekarang UMKM mulai dimajukan, anak-anak biar tahu bagaimana menghitung modal, menyiapkan alat dan bahan dan sebagainya, serta inovatif dalam pemasaran. Luar biasa ya. Berarti intinya tujuan dari P5 itu ya profil pelajar Pancasila ada sebagai 6 substansinya dimensi. itu ya, 6 dimensi itu ya. Terima kasih Pak Fatoni. Nah, sekarang terkait dengan bagaimana untuk langkah-langkah urutan langkah-langkahnya atau sintak untuk penyelenggaraan P5 itu seperti apa di sekolah di SMA 1 Demak ini, seperti apa Baik. langkah-langkahnya? Di SMA 1 Demak, setiap jenjang itu memiliki 4 koordinator, 4 di mana koordinator. masing-masing koordinator akan mengampu 3 kelas. Di mana 4 koordinator ini nanti mereka akan berembuk mengenai tema apa yang akan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu koordinator ini akan menyiapkan tema, kemudian membuat susunan kegiatannya per jam. Sehingga di dalam jam pelajaran tersebut terstruktur jam sekian sampai sekian Anda harus apa, kemudian Anda mengerjakan apa, produk apa yang harus Anda kumpulkan, sampai dalam 5 hari kegiatan tersebut. Jadi nanti dalam 5 hari ini Pak, satu tema ini harus ada produk yang dihasilkan dan kegiatannya disusun per jam. Berarti nanti di tersusun. struktur P5 di SMA 1 Demak memakai cara blok ya, Iya, atau ya blok. blok. Berarti Betul. per 1 semester ya, per Iya. semester gitu. Kan ada yang bulanan, harian, Betul, ada juga yang nggih, tahunan. iya. Baik. Nah, ini saya menarik nih Pak Fatoni ini terkait dengan pelaksanaan P5 ini, karena saya termasuk salah satu menggelitik tentang pelaksanaan P5 itu kan bagaimana peserta didik itu memiliki pengalaman baru, pengalaman nyata ya, Iya. pengalaman nyata secara kontekstual dalam rangka memahami tidak hanya teoritis saja tetapi bisa mempraktekkan. Praktikan. Juga dengan ada ini tentang terkait dengan kemarin yang sudah dilaksanakan. Iya. Yang saya tahu itu gaya hidup berkelanjutan. Berkelanjutan. Tema yang kemarin diambil itu salah satunya tentang pemanfaatan sampah atau limbah ya, Iya, untuk betul. pembuatan apa itu kompos atau pembuatan tempat untuk tanaman ya Tanaman. itu ya. Nah, untuk ke depan ya misalnya, tema-tema kan sebenarnya kan tema-tema itu kan sudah ditentukan oleh kementerian ya. Betul. Artinya kita tidak boleh membuat tema sendiri, Iya. tapi yang ditentukan. Tetapi untuk kegiatannya boleh ya tadi Iya, ya, boleh betul ditentukan sekali. dari masing-masing satuan pendidikan Iya. tadi ya katakan. Nah, untuk pengambilan gaya hidup berkelanjutan, karena ini kita kan sekolah berbasis lingkungan adiwiyata. Tentunya pasti dari Bapak Ibu guru menentukan tema tadi disinkronkan dengan ke potensi yang ada di dalam sekolah itu. Kira-kira seperti itu gambarannya ketika untuk pengambilan tema untuk gaya hidup berkelanjutan. Iya. Pak Fatoni gimana? kemarin? Benar Bapak, jadi nanti dalam kegiatan P5 ini nanti bisa disinkronkan dengan beberapa kegiatan yang lain. Misalkan kalau kita ada bank sampah, Iya, betul. kemudian ada kita perpustakaan literasi, kita Betul. bisa sinkronkan dengan aspek eksternal dari P5 ini. P5, sehingga betul. nanti tiap tahunnya kegiatannya nggak sama, nggak apa-apa. Betul, Yang penting ya. sesuai dengan tema. Ya. Sehingga cakupannya P5 ini menjadi luas. Salah satunya yang tadi Bapak sampaikan, gaya hidup berkelanjutan. Ya. Mungkin kalau yang tahun kemarin itu mereka menggunakan penggunaan ulang atau reuse dari barang-barang bekas, selanjutnya mereka akan menggunakan perubahan yang lain, misalkan tadi ada pembuatan kompos, Betul. kemudian ada misalkan penggalaan minimalisasi plastik. Nah, itu bisa Betul. dilakukan. Dan satu lagi Pak Fatoni, Iya. barangkali Pak Fatoni kan beberapa tahun kan baru masuk. Aha. Di SMA 1 Demak ini kan termasuk dulu masuk program sekolah hemat energi. Barangkali di gaya hidup berkelanjutan kan bisa diambil tema-tema ini yang mungkin agak berat mungkin ya, pemanfaatan energi terbarukan. Kayak kalau nggak salah itu di pelajaran fisika itu ada pembuatan apa itu solar cell ya itu juga, atau juga pemanfaatan karena selama ini juga, nah kedepannya mungkin dari apa yang menjadi gaya hidup berkelanjutan bisa dimanfaatkan untuk barangkali siswa memiliki kemampuan untuk menganalisis dampak, termasuk juga merespon tentang krisis lingkungan misalnya. Betul, gitu. atau malah bisa kita masukkan dalam tadi Pak, berrekayasa dan berteknologi. Itu termasuk itu. Nah, itu kan juga Betul, sustainable ya, berkelanjutan. sustainable. Nah, ini juga keren ini. Saya pikir ini keren ini. Dan termasuk juga misalnya kegiatan proyeknya penelitian sederhana, misalnya pemanfaatan fitur-fitur
fitur-fitur yang ada di pengelolaan lingkungan yang ada di sekolah bisa untuk diteliti, anak-anak nanti bisa belajar bareng. Nah, terima kasih Pak Faton, ini menarik sekali nih karena P5 ini kan salah satunya mengimplementasikan dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ya kan, bahwa setiap anak itu memiliki pengalaman dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ki Hajar Dewantara itu bermetamorfosis seperti itu. Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fatoni terkait dengan P5, apa saja yang barangkali yang masih perlu disempurnakan di dalam penguatan P5 ini, terutama karakter ya, pendidikan karakter itu bisa tercermin di dalam 6 dimensi. Apakah setiap satu proyek itu atau satu tema itu bisa lebih dari satu dimensi yang diinginkan nanti? Iya, biasanya dalam satu tema atau satu proyek itu nanti Bapak Ibu Guru Koordinator akan menuliskan dimensi-dimensi apa yang akan tergambarkan di sana, yang akan tercermin dengan rapor P5 Bapak. Jadi rapor P5 ini akan terpisah ya dengan rapor nilai Anda. Di sana akan kelihatan, oh tema ini dimensinya gotong royong, kemudian ada misalkan kemandirian, kreativitas. Nah, nanti akan tercermin di sana, di mana nilainya itu bukan berupa kuantitatif Bapak, melainkan berkembang sesuai harapan, sedang berkembang, belum berkembang, dan lain sebagainya. Jadi dia lebih ke deskriptif dan aspek perkembangan, bukan nilai 70, 80, tidak. Ya. Kalau kita lihat Pak Fatoni, nanti kita kalau bicara kurikulum merdeka kan yang paling membedakan kan dengan kurikulum yang lain kan diantaranya adalah implementasi P5 ini ya. Itu yang substansinya yang membedakan ya. Padahal kalau di zamannya di kurikulum 2013 ada yang namanya penguatan pendidikan karakter, kemudian di kurikulum sebelumnya juga itu juga ada namanya 18 karakter dulu malah ditentukan gitu. Nah, dari karakter-karakter yang dimunculkan di P5 itu harapannya anak-anak memiliki pengalaman ya, untuk bisa mengaktualisasikan apa yang disajikan. Nah, P5 sendiri ini apakah masuk dalam lingkup pembelajaran intrakurikuler atau terpisah Pak Fatoni pelaksanaannya? Iya, kalau pelaksanaannya dia masuk di jam pembelajaran ya Pak, karena ada persentase, misalkan kalau di biologi itu kelas 10 itu kan 3 jam per minggu, itu nanti ada sekian presentasi dalam 1 tahun, karena sistemnya kurikulum merdeka itu dihitung JP-nya tahunan. Nanti berapa persen itu digunakan untuk P5 ini. Jadi memang secara keseluruhan ya nanti yang mengampu ya gurunya itu sendiri. Semua. Berarti semua guru yang mengampu kelas 10 itu ya terlibat ya. Berarti tidak menjadi domain salah satu atau sebagian guru saja. Dan dia harus berarti kolaborasi ya. Betul, kolaborasi. Pak. Tidak hanya mengajar bidangnya saja, melainkan mengampu P5 ini juga. Jadi tidak benar bahwa P5 itu berbasis intrakurikuler atau berbasis mata pelajaran, bukan ya. Tadi P5 itu adalah gabungan keseluruhan. Tapi tema-temanya sudah ditentukan oleh kementerian gitu ya, kira-kira seperti itu supaya kita pemahamannya bisa lebih baik. Nah, ini anak-anak menarik sekali ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni terkait pelaksanaan P5. Kalian yang kelas 10 nanti akan segera juga akan melaksanakan tema-tema yang ada di profil pelajar Pancasila. Harapannya SMA 1 ya, karena kita menjadi salah satu piloting katakanlah untuk kurikulum merdeka, ini juga bisa menjadi salah satu acuan ya. Jadi apa yang sifatnya. Nah, barangkali ada hal yang mau ditanyakan